tetap jaya, tetap jaya, tetap jaya. Intinya bahwa survival ini ditanamkan bahwa seakan-akan kita itu tersesat dalam keadaan darurat di medan. Mungkin kita ambil contoh dalam pendakian misalnya. Nah, ada sebuah opini di mana pecinta alam Indonesia yang mengartikan survival ini dengan kalimat-kalimat hurufnya dan hampir sama dan semuanya sudah sepakat menjadi sebuah kode etik daripada pecinta alam. Ini juga untuk bisa kalau kita mau buat sayur asam itu kita bisa pakai tanaman yang namanya begonia. Untuk di sini jenisnya ada tadi, mungkin hanya baru ini aku bisa menemukan. Ada lagi makanan Apa? seperti jenis palem. Palem itu kita bisa makan itu ambil batangnya itu tengah-tengah batangnya itu yang namanya umbi batangnya itu. Ini sangat penting sekali untuk mengandung karbohidrat. Nah, ini rasanya kayak bengkoang. Ini bisa kita makan dalamnya. Dari jenis semua palem itu bisa kita makan semua. Nah, ini jenis tumbuhan terong hutan. Ini bisa kita konsumsi juga untuk bahan survival. Di samping buahnya bisa kita makan, itu akarnya bisa kita untuk obat liver. Dicampur dengan cacing kalung, yaitu cacing tanah. Kita rebus bareng, kita saring, airnya yang kita minum. Itu bisa untuk pengobatan. Bisa bahan untuk survival. Ini namanya daun jengger. Daun jengger ini bisa kita manfaatkan, yaitu buahnya ini pas belum berbuah ya, warnanya ungu, itu rasanya manis. Dan ini juga bisa bermanfaat juga daunnya itu untuk kita makan, daunnya itu untuk mengobati gangguan pencernaan. Daun ini rasanya agak asam, agak sepet. Agak sedikit ada manisnya. Apa dah cepet. Dan ini juga bisa untuk mengobati seperti wanita. Ini yang enak itu yang tua apa yang muda? Yang tua? Apapun yang muda. Kasih tua? Yang tua konyolkan. Ini apa kita bisa digunakan untuk survival? Nah, ini sejenis tanaman pakai jadi. Kita ini juga bisa untuk bahan survival. Kita ambil tunasnya yang masih muda. Caranya kita kupas karena ini mengandung bulu, jadi kita harus makannya dengan cara kita kupas sampai bulu-bulu ini dan lendir itu hilang. Sebab ini juga mengandung lendir. Nah, lendir itu biasanya mengandung kayak unsur gatal. Kalau ini lendirnya sudah hilang, kita bisa konsumsi. Tapi dengan cara tidak dimakan langsung. Kita harus rebus untuk menghilangkan lendir tersebut. Sebab kalau yang dimakan, kita bisa iritasi dalam tenggorokan.
lagi jenis tumbuhan yang namanya lengko. Ini juga disebut juga bayam hutan. Ini bisa dikonsumsi untuk bahan survival, untuk makanan. Itu yang kita makan adalah daunnya. Ini dengan cara dimasak dengan direbus dengan sarimi atau dengan yang lainnya. Untuk pengambilan daun ini jangan langsung untuk diambil, sebab kadang-kadang kebanyakan di bawahnya itu ada ulatnya. Nah, untuk cara pengambilan kayak gini kan harus kita petik, kita bolak-balik, biasanya ada ulatnya. Nah, ini namanya daun lengko. Ini untuk campuran makanan, di sarimi atau nasi atau apa aja, itu bisa untuk bahan tambahan makanan untuk survival. Kegunaannya untuk apa? Ini kegunaannya hanya untuk menambah apa? Pengganti nutrisi sayuran. lah. Ini pengganti sayuran. Untuk tenaga kita di saat kita tersesat. Untuk jenis tumbuhan untuk materi survival di Linggo Asri itu sebetulnya masih banyak, karena mungkin keadaan sudah tertata rapi. Banyak juga ada yang belum kita temukan seperti antanan. Yang sudah kita ketemukan itu seperti jenis karendong, keluarga palam, pohon palem, daun jengger, lengko, pohon anting-anting, dan banyak lagi yang belum kita temukan. Sebetulnya kita masih banyak lagi. Mungkin satu tempat dengan tempat lain itu agak berbeda jenis tumbuhan untuk kita melakukan survival. Cirinya tumbuhan itu kita harus, misal kita menemukan satu tumbuhan, kita nggak boleh langsung makan. Coba kita potong sedikit, itu bergetah enggak? Kalau ada getahnya, coba kita lakukan pengetesan dengan pucuk lidah, karena lidah itu anggota tubuh yang paling sensitif sekali. Kalau ada yang merasakan gatal, sebaiknya jangan dimakan. Di kesempatan ini, Kerapala yang berusia 32 tahun memberikan pembelajaran, pelatihan langsung di lapangan. Nah, untuk materi kali ini kita berikan materi survival, di mana sebuah materi yang mempelajari bagaimana caranya kita mengatasi diri kita sendiri, mengatasi kelompok dalam keadaan darurat. Seringkali survival bisa diartikan dalam keadaan tersesat. Nah, survival ada survival laut, survival hutan, dan sebagainya. Nah, kita akan langsung mengenali survival yang ada di hutan. Artinya sebuah materi yang mempelajari bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di alam bebas. Tentunya banyak sekali tumbuhan yang di hutan ini yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Begitu juga dengan hewan yang ada di alam sekitar. Ada yang bisa dimakan, ada yang beracun. Nah, survival mempelajari bagaimana caranya kita bisa makan untuk bertahan hidup. Sehingga kita akan mengetahui ciri-ciri makanan mana yang beracun dan makanan mana yang harus kita konsumsi. Begitu juga dengan hewan. Sehingga kali ini kita berikan materi secara spesifik, banyak sekali macam-macam survival itu. Kemudian survival mempelajari bagaimana caranya kita juga berlindung, yaitu dengan teknik bivak. Artinya di samping kita tersesat, perbekalan habis, kita bisa makan, kita bisa minum, namun kita bisa mempertahankan dan melindungi diri kita dari panas, dari hujan, dari angin, dan tentunya melindungi kita dari terkaman binatang buas yang ada di sekitar. Sehingga survival adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita bertahan hidup di alam bebas dalam keadaan darurat. Mudah-mudahan teman-teman atau sahabat Kerapala semuanya yang belum bisa bergabung, yuk bergabung dengan kita melalui pelatihan yang berkala setiap hari Minggu. Kerapala,